melihat filosofi kehidupan itu dari sudut pandang alam. Tidak memiliki kontrol di dalam diri untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Di Bukit Tahura ya, di kota Banjarbaru, yang mana ini merupakan tempat yang sangat santai sekali ya, sangat cocok sekali untuk kita mencurahkan segala bentuk kesemrawutan pikiran kita ya, keruwetan pikiran untuk kita keluarkan sebagai sebuah unek-unek yang mana ciptaan yang begitu indah ini semestinya kita lestarikan dan kita jaga, yang merupakan anugerah daripada Sang Pencipta yang hari ini bisa kita nikmati. Oksigen yang berlimpah, pohon yang begitu mempesona, dan awan yang menyelimuti kita ini menjadi penanda bahwa disinilah, di bumi inilah manusia bisa menemukan surga yang sejati. Mantap. Menemukan keindahan yang semestinya kita senantiasa jaga dan rawat ya, jauh daripada isu perpolitikan ya. Bagaimana politik hari ini semestinya berkorelasi ya terhadap kelestarian lingkungan ya, keberlangsungan generasi masa depan yang semestinya menjadi pemikiran bagi kita bersama untuk senantiasa kita jaga dan kita rawat. Karena pada hakikatnya antara manusia, alam, tumbuhan, hewan adalah satu paket yang saling terkait dan terikat dalam sebuah mekanisme sistem ya. Kalau di dalam bahasa kitab biasanya ya, terkoordinasi di dalam hubungan rahmatan lil alamin ya. Atau kalau dalam filosofinya bahwa alam ini sangat erat dengan kita. Manusia tidak bisa hidup tanpa oksigen. Bahkan 1 menit saja kita tidak menghirup oksigen, suplai oksigen terbatas, maka manusia akan terganggu secara sistem pernafasan maupun organ-organ yang ada di dalam tubuhnya. Maka hal itu menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah kepedulian ya, menjadi sebuah prioritas yang harus senantiasa kita rawat bersama. Bagaimana kira-kira menurut Bung Abdiraya ya, korelasi antara kelestarian alam dengan isu-isu politik ya, hubung kaitnya dengan ya environment ethic ya, etika lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, dan tentunya menjaga bumi Meratus ini, di Bukit Meratus ini menjadi tempat yang senantiasa terjaga. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Bung Abdiraya terkait hal tersebut? Ya. Jadi saya dengan Bung Ganendra di sini kita berada di suatu lokasi, tadi sudah disampaikan suasana alamnya sangat terasa, sehingga di sini saya dengan Bung Ganendra juga akan mencoba kita melihat filosofi kehidupan itu dari sudut pandang alam gitu. Nah, kalau berbicara alam sendiri itu adalah sebenarnya kalau kita cermati adalah kumpulan daripada hukum Tuhan. Artinya kita bisa merasakan apa yang menjadi hukum, aturan, ketetapan Tuhan itu ada pada alam, sehingga terjadi kehidupan yang selaras, harmonis, kemudian seimbang, dan tentunya saling mendamai sejahterakan ya, saling melestarikan. Saya ambil contoh saja, kalau kita berbicara lebah, nah ini
kita bisa ambil pelajaran. Di dalam kitab suci sendiri, lebah itu dikatakan memperoleh wahyu, memperoleh firman. Bagaimana lebah itu secara sistemik dia mampu menghasilkan madu yang sangat berguna untuk manusia. Nah, dia bisa membuat sarang secara otomatis. Kemudian juga kita bisa belajar juga dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu memang dicipta oleh Tuhan untuk melayani manusia. Kita bisa bayangkan seandainya kita hidup tanpa adanya pohon, tanpa adanya tumbuh-tumbuhan, berapa biaya yang harus kita bayarkan setiap harinya, setiap bulannya. Karena dengan adanya tumbuh-tumbuhan kita bisa menghirup oksigen. Kalau saya cek itu di Shopee, kalau kita beli satu tabung oksigen ukuran 1 meter kubik itu harganya 600.000. Dan itu ternyata kemampuannya hanya bisa kita hirup itu hanya selama waktu 4 jam saja. Artinya kalau kita hitung kebutuhan kita selama 24 jam, kita bisa kalikan harganya 600.000. Nah itu paling tidak sehari ya kisaran 6 tabung lah. 6 kali 24 saja sudah 2.400.000 sehari kita keluarkan. Kita kalikan 1 bulan itu bisa tembus angka 100 juta. Nah artinya melalui alam kita bisa merasakan bahwa memang Tuhan semesta alam itu melayani manusia ini melalui alam. Tapi sebaliknya kalau kita merusak alam, maka alam ini juga tidak akan memberikan hal yang baik untuk kita, justru sebaliknya. Oleh karenanya di kesempatan yang baik ini tentunya saya mengajak ya bagaimana kita ini hidup selaras dengan alam. Jangan kita merusak lingkungan, karena memang di alam itu kita bisa merasakan hukum daripada Tuhan itu. Nah, sementara dari saya itu coba Bung Ganendra gimana? Betul nggak Bung, bahwa ada sebuah pernyataan ya bahwa manusia ini tidak akan mampu hidup tanpa adanya alam. Sedangkan alam sendiri akan tetap hidup, tetap ada, tetap lestari walaupun tanpa manusia. Betulkah kira-kira pernyataan atau statement seperti itu, Bung? Ya, kalau saya karena saya juga menyatakan diri sebagai seorang spiritualis ya, saya melihat bahwa alam itu sangat berhubungan dengan manusia. Artinya Tuhan menciptakan alam itu memang untuk melayani manusia. Ketika tidak ada manusia, maka alam itu akan seperti itu saja, tidak akan ada perubahan. Dan yang membedakan manusia dengan alam itu, kenapa manusia itu sebagai insan kamil ya, disebut sebagai makhluk yang sempurna, karena ada sesuatu yang tidak ada pada alam. Ya, di mana alam tidak dibekali brain ya. Kalau manusia dibekali brain, sehingga dia memang berbeda. Sehingga dengan akalnya itulah manusia sebenarnya bisa mewujudkan fungsinya sebagai makhluk yang bisa rahmatan lil alamin, yang mendamai sejahterakan itu. Apa urgensi daripada Tuhan menciptakan manusia, Bung? Sementara alam sendiri bisa lestari, bisa eksis tanpa adanya manusia. Bagaimana dengan peranan manusia yang justru hari ini keadaannya berbalik? Ya, yang semestinya manusia itu sebagai fungsi manajerial di dalam mengontrol daripada kelestarian alam, namun pada faktanya justru mengalami pengrusakan, justru melakukan perusakan demi perusakan yang notabene merusak alam tersebut. Apa kira-kira urgensi Tuhan menciptakan manusia kalau hanya untuk merusak gitu? Kalau hanya sekedar untuk dinikmati, ya kan? Bagaimana bentuk keadilan Tuhan di situ? Kira-kira bagaimana menurut Bung Abdi? Iya. Ini pertanyaan mendalam ini ya. Oke. Ini pertanyaan menarik ya. Kalau saya membayangkan ya, andai kata Tuhan itu menciptakan alam semesta, kita lihat saja bumi ya. Bumi terdiri dari tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, oksigen. Mereka memang hidup lestari tanpa manusia.
Tetapi saya melihat ketika Tuhan itu tidak menciptakan manusia, sebenarnya kan kurang sempurna gitu. Bagaimana melihat potret daripada Tuhan itu? Tuhan itu kan sebagai sang pengatur, ya. Dan di dalam dia menciptakan, dia perlu yang namanya makhluk yang bernama manusia untuk membantu tadi yang terkait manajemen bagaimana agar terwujud kehidupan yang harmonis itu. Nah, jadi artinya saya tetap kepada konsep bahwa alam semesta ini memang diciptakan untuk melayani manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang terakhir. Ya. Kalau dalam part ini, Bang, ini terlalu subjektif sekali kalau saya menilai. Oke, mungkin Bang Gandir lagi. Iya.